Kita kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak ini jasa? Iya, masih di Polda. Oke, kita lanjutkan dialognya. Tadi kita sudah mendengar statement dari Pak Jokowi dan sebelum jeda juga sudah sempat ditanggapi begitu. Bang Rifai, bagaimana tanggapan Anda? Tadi dikatakan pemilihan rumah sakit juga pihak kepolisian yang menentukan. Tidak ada intervensi terkait dengan kondisi kesehatan begitu. Ini request atau rekomendasi dari dokter, tidak ada request sama sekali. Termasuk juga tadi sempat dikatakan ada unequal treatment atau perlakuan yang tidak setara begitu. Tanggapan Anda gimana? Oke, pertama tadi kan udah terkuak juga faktanya bahwa ternyata tidak ada penahanan kan gitu ya. Masyarakat kan kemarin tahunya terjadi penahanan. Tahu-tahu berangkat ke rumah sakit bukan karena permintaan pasien gitu ya. Ya. Menjadi menarik bahkan ada penolakan dan ujung-ujung terakhir adalah dirawat inapkah. Ya, saya nggak mau mengomentari terlalu jauh. Ini kan kalau digoreng-goreng isu ini bisa aja. Oh, gimmick nih, sandiwara. Tapi kan katanya rekomendasi dokter, Bang. Ya, kita tahu sama tahu lah kalau soal-soal seperti itu ya. Saya balik lagi saya nggak mau komentar. Cuma artinya perlu diluruskan pada masyarakat tidak terjadi penahanan loh. Yang ada pembantaran. Ini juga jangan dipelesetkan gitu ya. Tapi kembali lagi kami nggak ada kepentingan. Berulang-ulang kami nyatakan. Ditahan tidak ditahan itu kepentingan penyidikan dan penuntutan. Korban tidak punya ruang sedikit pun untuk mempersoalkan ditahan atau tidak tahan. Bahkan kami sering berbeda pendapat dengan teman-teman relawan. Karena saya bilang yuridisnya seperti itu. Penahanan itu sebenarnya hanya sekedar upaya untuk memperlancar penyidikan dan itu yang menjawab adalah penyidik dan penuntut umum. Terbukti hari ini dalam pandangan saya penuntut umum yang memohonkan ini sehingga mungkin penyidik dengan sedikit tergopoh-gopoh karena tidak pernah ada perencanaan juga untuk itu ya. Oke. Akhirnya dilakukan penahanan. Nah, apalagi akan diiringi dengan tahap 2. Nah, tapi oke lah, ada yang aneh juga kalau bicara janggal, buat kami juga janggal. Tapi kami nggak mau mendalami lebih lanjut lah, karena sekali lagi kami nggak ada kepentingan soal tangkap tahan nggak penting itu. Oke. Yang buat kami Tadi juga adalah sempat dikatakan, lebih bagus segera ke sidang. Nah, soal equal treatment sebenarnya saya kembali dari awal, kami dari korban ini juga justru kami melihatnya berbeda. Ya. Kami kan selalu setiap pelapor tuh menginginkan apa sih laporannya segera disidangkan agar tuntas. Tapi yang terjadi setahun lebih setengah jalan perlahan. Waktu kami pertanyakan kenapa ini, Pak kami harus memanggil dulu ombudsman, Kompolnas. Loh, saya bilang nggak ada hukum acaranya. Ya ini biar terjawab semua komplain-komplainnya. Ada lagi baru lagi. Pak kami harus menyurati lagi BRIN. Lah, UI dan Puspom agar labnya dilibatkan. Saya bilang Pak saya 31 tahun jadi advokat dan sudah menangani perkara pemalsuan sudah banyak sampai inkrah Mahkamah Agung. Nggak pernah ada lab pihak ketiga dilibatkan. Menarik saya bilang gitu ya. Terus kalau diikuti terus mau sampai kapan? Sehingga akhirnya ya ini juga yang menyebabkan akhirnya perkara ini boleh dibilang jalan di tempat. Masuk lagi RG. Ayo dong cepat kami ada kepastian. Karena kami juga kami harus bertanggungjawabkan pendampingan kami kan kepada klien kami. Bahwa kami harus prioritaskan dulu RG Bang karena ini di ruang. Oke, sudah dibuka sekali. Dibuka lagi kloter 2 mau sampai kapan? Nah, kembali lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah, kami mengerti karena ini kan masyarakat perkara ini disorot nasional sehingga juga penyidik harus hati-hati. Kami bisa memahami itu. Jadi tapi kalau dibilang bahwa ini tidak equal justru kami berbeda pandangan. Itu satu fakta ya terjadi. Nah, soal di penuntutan atau persidangan saya belum mau nilai kalau belum terjadi sidangnya. Tapi Bang Apakah Rifai, tidak equal atau equal ya. Nah, tapi kalau di penyidikan kok saya agak beda pendapat. Saya melihat justru agak kesal. Bahkan masyarakat juga agak mengeluh kan lama sekali mau kemana sih gitu ya. Itu bayangkan masyarakat yang sekedar menonton, kami dari korban, keluarga korban yang sedihnya apa? Sambil menunggu setahun lebih, hampir tiap minggu mereka mentertawakan, memaki-maki, membuli, memfitnah di televisi secara nasional. Terus. Bayangkan dari keluarga korban yang mungkin Pak Jokowi masih agak legowo. Nah, tapi ya sudahlah. Sekarang hari ini sudah ada progres, nggak mau menyalahkan ke belakang. Kalau saya bilang ya sudah. Kami juga menghargai kalau mau dibantarkan, tapi yuk monggo segera kita tahap 2 sidang agar ini ada tahapan baru semua bisa mengikuti soal pengujian ijazah. Buat kami juga penting ini. Oke, Bang Refli langsung ditanggapi. Iya, kalau kita bicara mengenai memaki-maki, menghina dan lain sebagainya, yang dilakukan para termul itu lebih gila lagi. Coba lihat konten-konten yang mereka buat begitu, yang orang yang terafiliasi dengan YouTuber Nusantara yang kemudian
ketika ulang tahun itu ada Pak Jokowinya, kan begitu. Jadi udahlah, kalau kita mau bicara soal misalnya siapa korban, siapa yang jahil, siapa yang zalim dan lain sebagainya, masyarakat bisa menilai sendiri begitu ya. Jadi ketika kemudian kita mengatakan ijazah Jokowi palsu misalnya, yang terjadi adalah kita malah diserang pribadi-pribadinya kan. Roy Suryo, bahkan lawyernya yang nggak ada urusan diserang juga. Rifai enak, Rifai kan nggak pernah diserang apa-apa. Jadi dia bela-bela Pak Jokowi, nggak pernah ada serangan apa-apa. Tapi coba serangan terhadap saya sebagai lawyer, kan kita sama-sama penasihat hukum, kan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluh hal-hal seperti itu, saya kira kita terlalu cengeng jadinya. Apalagi mantan kepala negara, cengeng sekali, mengatakan menjadi korban dan kemudian merasa dihina dan lain sebagainya, sehingga melaporkan 2 warga negara, dulu bukan 2 warga negara, tapi 12 warga negara, kemudian ujung-ujungnya menawarkan restoratif justice juga, ya seolah-olah memang ada yang minta, tetapi kan juga seperti ada penawaran-penawaran seperti itu. Nah, karena itu kami tetap akan berjuang ya agar klien kami ini tidak ditahan, baik di tingkat penyidikan yang sudah hampir dilimpahkan ini, tetapi kan waktunya sudah sangat sempit karena saya sudah diberitahukan kepada penyidik bahwa akan dilakukan pelimpahan berkas dan kemudian juga para tersangka ini hari Senin nanti. Jadi kita tidak punya waktu kan. Jadi pintar sekali mereka. Mereka nangkap dan nahannya itu pada hari Jumat. Sehingga Sabtu dan Minggu kita tidak bisa melakukan apa-apa karena hari libur. Tetapi kita berjuang juga agar tidak ada penahanan di tingkat kejaksaan. Kenapa? Karena alasan subjektifnya itu tidak ada. Kalau misalnya dikatakan akan menghilangkan barang bukti yang mana? Orang sudah berkasnya sudah lengkap. Kalau mau dibilang, dan ini bukanlah barang bukti secara fisik, ini kan link-link elektronik dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa direplikasi beberapa kali. Dan yang kedua, kalau dia mau dianggap melarikan diri seperti apa? Nah, yang ketiga, kalau dianggap misalnya mau melakukan perbuatan-perbuatan yang katanya misalnya mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, ini adalah debat publik. Televisi juga memfasilitasi debat tersebut sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi. Kalau dalam debat kemudian ada hal-hal yang katakanlah hot debate gitu ya, ya itu wajar saja. Saya pun juga diserang. Jadi kalau misalnya peserta debat itu kemudian mendebat orang lain dengan bahasa yang sarkastik, ya itulah dinamika debat. Dan televisi kemudian dalam tanda kutip menikmati itu sebagai sebuah bagian dari tontonan. Tetapi kalau peserta debat kemudian pada baperan semua, kalah debat, kalah argumen tiba-tiba lapor ke polisi, ya itu memang tidak layak ya. Saya vice versa, kedua belah pihak lah. Karena saya paling tidak suka orang melapor sesungguhnya ya. Karena ini adalah wilayah demokratis, wilayah publik. Kalau Anda mau masuk wilayah publik dan wilayah demokratis, Anda siap-siap berdebat dan berargumentasi. Walaupun kita ingin berargumen, bukan kemudian menerima sentimen ya. gitu. Oke, baik Bang Refli, kita tunggu bagaimana ya perkembangannya hari Senin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Rifai juga. Terima kasih ya. Kita sama-sama menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Bro Rifai. Ya. Siap Bang Refli. Tetap Ya, semangat. salam semuanya. Ya. Salam sehat juga. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.